Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah Allah yang kami muliakan, wahai kaum muslimin, Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi. Judul ceramah kita adalah keutamaan wudu dalam Islam. Pertama, syaitan mengikat orang yang tidur. Wudu jadi kunci pembebasannya. Rasulullah SAW bersabda, syaitan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian ketika tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan dia berkata, engkau masih punya malam yang panjang, tidurlah. Apabila ia bangun, berzikirlah pada Allah. Terurailah satu ikatan, jika ia berwudu terurailah satu ikatan lagi, dan jika ia solat terurailah seluruh ikatan, sehingga ia menjadi bersemangat dan lapang jiwa. Jika tidak, maka ia akan menjadi jiwa yang buruk dan malas. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1142 dan Muslim nomor 776. Kedua, cahaya di hari kiamat. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bercahaya di wajah, tangan dan kaki karena bekas wudu. Maka barang siapa yang bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia melakukannya. Hadis Bukhari nomor hadis 136 dan Muslim nomor hadis 246. Ketiga, diampuni dosa dan ditinggikan derajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang dengan Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu solat setelah solat. Itulah ribat, ibarat berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 251. Keempat, wudu memadamkan amarah. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan setan itu diciptakan dari api. Sungguh api itu dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4784 dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, menghapus dosa-dosa kecil. Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, keluarlah setiap dosa yang diperbuat oleh kedua matanya bersama tetes terakhir air. Ketika ia membasuh kedua tangannya, keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air. Ketika ia membasuh kedua kakinya, keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kakinya bersama air, hingga akhirnya ia benar-benar keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Keenam, malaikat ikut mendoakan. Tidaklah seorang hamba berwudu dengan baik lalu ia tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan bermalam bersama di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun di malam hari melainkan malaikat itu berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 1051 dan sahih. Ketujuh, dibukakan pintu surga.
tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Camkanlah fakta biru ya ulil ya bashar la'allakum turhamun.